Saya kan pernah diundang tuh tahun 2023 kalau nggak salah. Saya diundang sama beliau untuk jadi pemateri di podcastnya karena sedang viral tentang pengobatan eh, dukun tapi berkamuflase Islami, Gus Samsudin itu. Ya, waktu viral-viral Gus Samsudin sama pesulap merah gitu ya. Jadi dari sisi rukyah syariahnya saya yang diundang sama Dr. Richard Lee. Jadi akhirnya banyak masyarakat yang nggak tahu. Ya kalau nengok Gus Samsudin gitu kan, ada pesantrennya gitu, ada santrinya, ya, dipanggilnya juga Gus. Gus itu kan anaknya kiai. Ya, siapa yang mengira masyarakat kita yang tidak punya pendidikan atau bahkan yang punya pendidikan pun melihat dia sosoknya kayak kiai, ya percaya padahal pengobatannya pengobatan yang meminta kepada setan, ya, melakukan kesyirikan. Itu kan dibongkar sama pesulap merah dan saya diundang untuk berbicara tentang dari sisi rukyah syariahnya bagaimana. Ya kan seperti itu. Jadi kita nggak bisa lagi membedakan secara penampilan mana pengobatan itu pengobatan syar'i, mana pengobatan yang tidak syar'i, mana dukun, mana ustaz. Makanya mending ketiga ini Bu. Ya ini udah bener nih. Minum obat ke dokter atau ke rumah sakit itu udah bener. Gak usah cari ustaz, gak usah cari kiai karena kadang-kadang kita kira ustaz ternyata dukun. Ya, nah ibu yang saya bilang yang di Amerika tadi berobatnya sama Gus Samsudin ini bayarnya 250 juta satu kali berobat, padahal dia berobatnya beberapa kali, jadi habis miliaran. Ya, Masya Allah. Oke, jadi yang kedua, kalau kita datang ke orang pintar dan kemudian percaya dengan apa yang diucapkannya, ini lebih bahaya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kufur kita. Nah, makanya sekali lagi saya tekankan, ya, hari ini kita sulit untuk membedakan mana dukun, mana ustaz. Makanya kadang ketika kita datang, kemudian kita disarankan, kita percaya ternyata dukun. Maka kita harus tahu ciri-ciri dukun itu kayak apa. Kalau nggak belajar rukyah syariah, kita nggak tahu. Karena penampilannya sama. Mereka lebih kiai daripada praktisi rukyah yang sebenarnya. Oke, saya kasih tahu beberapa tips agar ibu bisa membedakan dukun sama ustaz. Mau Bu? Oh ya, yang pertama, dukun itu kalau dia mau ngobatin kita selalu bertanya nama kita dan nama ibu kandung. Ya, nama kita dan nama ibu kandung. Ini pertama. Ya, ada di dalam kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaitan. Yang kedua, dia bisa nerawang, Bu. Jadi kalau nengok ibu, dia bisa tahu masa lalu dan tahu masa depan ibu. Ya, tanpa ibu bercerita sakitnya apa, dia langsung tahu apa sakit ibu. Kenapa? Karena dia punya khodam. Ada jin yang dia pelihara, jin dia berdialog dengan jin ibu. Ya, kita kan semua masing-masing punya jin ya. Ibu merasa nggak ada jinnya? Ada di rumah jin. Ya, masing-masing kita ini kan ada jin. Ibu nggak nampak aja, ya. Ada. Ustadz ada nggak? Ada. Saya juga ada jinnya. Namanya jin korin. Ya, jin korin itu ada. Ngikut terus dia. Nah, itulah yang kerjanya bisikin itu. Bisikinnya apa? Kalau malaikat kan bisikinnya pengajian mau mulai itu. Yang setannya oh, gampang nanti sebentar aja. Nah, itu korin itu. Ya, itu korin itu. Pengajian udah mau mulai, itu malaikat. Ya, udah nanti aja santai-santai aja, belum itu gitu. Itu juga kalau sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikatnya di sini bisikin, cepat sholat tuh, ambil keutamaan sholat tepat waktu. Yang sini bisik Allah, juhur kan panjang. Nah,
Iya, makanya ketika ibu lambat-lambat, berarti ibu sudah dipengaruhi sama jin korinnya. Nanti ini tayangannya masih seru-serunya ini, gitu. Ya, nah, kalau malam gitu juga, dibangun di malam, udah jam 2 malam. Ya. Nah, langsung bangun itu, ya, rupanya mau nonton bola. Itu berarti korin, bukan malaikat bu ya. Ya. Nah, jadi ketika kita datang ke orang pintar, dukun itu dia melihara jin, ya menjadi khodam dia, menjadi pembantu dia, dan khodam dia langsung berdialog dengan korin kita. Korin kita itu tahu semua, nggak ada satupun yang nggak dia ketahui tentang kita. Ya, saudara kita siapa, tempat tinggal kita di mana, alamat kita di mana, dia tahu semua. Makanya dukun ini sudah langsung bisa berinteraksi dan dia tahu semua tentang kita. Nah, makanya bukan karena kesaktian dia, tapi karena ada khodam dia yang membisikkan. Itulah yang berdialog kepada korin kita. Paham ibu ya? Nah, korin ini kalau kita mati, dia masih hidup, dia nggak ikut mati tuh. Dia pun nggak mau ikutan mati bu. Ya, jadi kalau kita mati, korin itu masih hidup. Korin inilah yang akan bergentayangan, yang katanya, ruhnya gentayangan, ya kan? Betul nggak bu? Ada orang bunuh diri, besoknya nangis-nangis, dia minta tolong di situ. Itu bukan ruhnya, tapi korinnya. Ya, pernah dengar nggak kalau di kampung-kampung dulu, di kampung saya, kalau ada nenek-nenek meninggal gitu, nanti ada yang kerasukan tuh cucunya. Katanya ruh nenek itu, aku datang tolong buatkan kopi gitu. Dikasih kopi. Betul nggak bu? Itu memang benar, tapi bukan ruhnya, tapi korin daripada apa itu. Boleh nggak diikuti buat kopi? Nggak boleh. Terus siapa baca ayat kursi supaya dia pergi. Nah itu. Jadi yang kedua, dukun itu bisa menerawang. Dan itu memang pasti. Jadi nggak mungkin dukun itu pura-pura bodoh. Dia mesti pura-pura akan menunjukkan kepintarannya dan kesaktiannya. Jadi ibu datang dia udah tahu kamu ini memang, dia langsung tahu dia cerita. Nah, kemudian ciri-ciri dukun yang ketiga, kalau ibu mau berobat ke mereka, ada syarat-syarat tertentu yang harus dibawa. Jadi ada disuruh bawa ayam hitam, ayam putih, harus bawa telur angsa. Nah itu, ya ayam cemani. Nah, jadi ada barang-barang yang perlu kita bawa dan itu menjadi syarat, dan nanti disembeli kemudian diletak misalkan di bawah jembatan, di bawah pohon. Untuk apa? Katanya untuk penunggu yang di situ. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kita pulang, biasanya dibekali dengan jimat, raja, wafak, ya, mungkin gelang, warna-warni, ya, atau diikat di pinggang itu suka sering di sini. Ya bisa dikasih cincin yang tujuannya sama biasanya untuk perlindungan diri supaya nggak diganggu sama jin. Nah itu. Kemudian ketika kita berobat sama dia, biasanya ada mahar-mahar tertentu dengan bilangan yang ganjil. Bilangannya ganjil biasanya. Jadi nggak genap dia. Ada nominal tertentu yang ganjil. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, biasanya dukun itu dia akan selalu menyampaikan bahwa dia punya kekuatan-kekuatan tertentu yang datangnya langsung dari Allah. Punya ilmu karomah. Nah, makanya jangan tertipu Bu ya. Ini ruqyah ini selalu terkait dengan ilmu karomah, mukjizat gitu ya. Karomah dari Nabi Khidir. Hebat kali dia punya kawan Nabi Khidir kan. Ya, punya karomah. Makanya harus tahu bedanya karomah dengan ruqyah, dengan sihir. Ya. Banyak orang sekarang menganggap bahwa ilmu yang dia miliki adalah ilmu karomah, sehingga dia bisa mukul dari jarak jauh gitu. Campak orang. Ya kan? Dia mau ditebas sama
sama pedang nggak mempan. Kenapa? Karena punya ilmu karomah. Kan itu. Ibu sering nonton ya? Kan sering keluar itu ya. Punya ilmu karomah katanya. Sehingga kemudian dia bisa mendatangkan apa namanya kekayaan. Kan itu. Karena punya ilmu karomah. Jadi gini. Gimana kita bisa membedakan antara karomah dengan ilmu sihir? Kalau mukjizat itu kan cuma nabi ya. Mukjizat itu kan cuma nabi. Nah, karomah itu kita bisa ada karomah juga. Ibu pun bisa juga ada karomahnya. Nah, terus gimana kita membedakan antara karomah dengan sihir? Karena ini mirip ini. Keajaiban yang tidak masuk akal. Gitu ya. Apa bedanya karomah dengan sihir? Nah, perbedaannya Bu, kalau karomah itu nggak bisa dipelajarin. Paham Bu? Saya punya karomah. Ya, anak saya ajarin. Kamu kalau mau punya karomah kayak Abi, amalkan ini. Nggak bisa. Karomah itu nggak bisa dipelajarin pertama. Yang kedua, karomah itu tidak bisa diwariskan. Jadi dari bapak ke anak ke cucu itu bukan karomah, ya berarti dia sihir, itu jin keturunan berarti. Kemudian yang ketiga, karomah itu nggak bisa diundang, ya. Ustaz kan punya ilmu karomah, coba tunjukkan ilmu karomahnya. Saya tunjukkan lah, gitu ya. Mana pisau, sini pisau kan itu. Nah, tunjukkan karomahnya. Itu nggak bisa. Jadi karomah itu nggak bisa diundang, nggak bisa diulang-ulang. Jadi kalau misalkan ibu datang kepada seorang praktisi pengobatan yang katanya dia punya ilmu karomah, orang datang pincang pulang bisa jalan normal, orang lumpuh dia obati pulang normal, orang buta dia obati pulang bisa melihat, karena dia obati dengan ilmu karomah. Ya, berarti itu karomah atau sihir? Sihir, karena bisa diulang-ulang dan bisa diundang. Paham Ibu ya? Karomah itu hanya satu kali. Gak bisa berulang dia. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Ibu tiba-tiba nanti bisa jalan di atas air satu kali, jangan coba-coba untuk yang kedua kali ya. Tenggelam Ibu. Siapa tahu nanti ya kan. Jangan coba-coba dua kali, tenggelam nanti Ibu. Nah, seperti itu. Tahu ya Bu sekarang bedanya ciri-ciri dukun. Jadi kalau Ibu datang ke seorang praktisi pengobatan pengobatan ya, kemudian menyampaikan keluhan, kemudian dia langsung bisa nerawang. Ketika Ibu mau datang ke sana harus bawa syarat-syarat tertentu, kemudian pulang dibawa jimat ya atau raja atau wafat. Berarti dia dukun, sekalipun penampilannya kayak ustaz. Ya, makanya saya kan sering diundang Bu ke rumah-rumah ya untuk membersihkan rumah dari pengaruh-pengaruh sihir. Karena kalau ada orang yang terkena sihir dan kasusnya berat, biasanya diundang ke rumah untuk membersihkan rumahnya. Dan saya banyak banget menemukan di rumah-rumah mereka itu banyak ditaruh tangkal-tangkal. Yang katanya yang naruh ustadz, kiai, tapi di sudut-sudut rumah. Ya, saya nggak tahu rumah ini ada. Jadi biasanya diletak di sudut-sudut rumah, di paku itu, raja-raja itu. Nah itu harus dibersihkan. Kenapa? Itu adalah simbol kesyirikan dan itu adalah pengobatan yang tidak syar'i. Ya, itu harus dibersihkan. Jadi kalau Islam bagaimana untuk membersihkan rumah dari pengaruh gangguan sihir? Cukup dibacakan surat Al-Baqarah, ya, ayat kursi. Nah itu, nanti kalau sudah tahu caranya, nanti gampang, tinggal bacakan bacakan ayat-ayat ruqyah di air, nanti dipercik-percikan di sekitar rumah. Nanti pengaruh gangguannya hilang insya Allah. Seperti itu, ya. Oke, sekarang kita sudah tahu ya, ciri-ciri dukun itu kayak apa. Nah, jadi ketika nanti Ibu melihat di media sosial, karena dukun sekarang sudah merambah ke media sosial. Ibu kalau sudah lihat dia gaya-gayanya udah kayak pengobatan yang ajaib, ya kan? Karomah, ya kan? Nah, maka itu dukun sebetulnya. Walaupun mereka nggak mau dibilang dukun, ya, mereka berkamuflase dengan gus, dengan kiai, dengan apalah. Tapi sebetulnya itu sebetulnya dukun, bukan
pengobatan yang syar'i. Jadi kalau ruqyah syariah dia nggak ada sebuah keajaiban-keajaiban seperti itu. Terus Ustaz, kami nonton Ustaz di video di YouTube itu ada orang yang kerasukan mukul Ustaz, nggak kena itu. Kan Ibu Ustaz punya ilmu kebal juga. Ya, Ustaz punya ilmu kebal juga enggak? Karena kita sedang bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena di dalamnya ada setan, maka setannya nggak sampai. Yang mukul kan bukan orangnya, tapi setannya. Ya, nah nanti kalau Ibu nanti tiba-tiba setelah ini nonton nengok YouTube saya misalkan, itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu yang orang itu bersila-sila habis itu mukul saya nggak sampai pukulannya, itu bukan karena saya punya ilmu kebal, tapi karena dalam proses ruqyah, ya, paham ya? Dan saya tahu dia sedang kerasukan, makanya saya kasih aja karena pasti nggak sampai. Kenapa? Karena saya berdoa dan dia setannya yang mau mukul. Tapi kalau misalkan dia nggak kerasukan, ya saya tangkis lah, ya kan? Karena kena nanti kalau dia nggak sedang kerasukan. Oke. Yang kedua, tadi pertanyaan pertama apa tadi? Apa yang kita lakukan ketika kita melihat ada orang yang sakit di antara kita? Yang kedua pertanyaannya, lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah sakit atau Rasulullah menemukan ada orang-orang yang dicintainya sakit? Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah kalau dia melihat ada sahabatnya sakit, atau istrinya sakit, atau anaknya sakit? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ini kan pertanyaan kedua yang penting, Bu. Kenapa? Tauladan kita siapa? Rasulullah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan. Ya, dari semua lini. Ibu kalau mau dalam hidup ini apapun contohlah Rasulullah, maka kita akan berhasil. Semuanya karena Rasulullah itu sempurna. Ibu mau jadi pedagang, ikut contoh Rasulullah jadi pedagang. Rasulullah itu dagangnya itu bukan hanya di Mekah aja, ya. Rasulullah itu eksportir. Jadi kalau Ibu di sini ada pengusaha yang eksportir tuh berarti mengikut sunnah Rasulullah. Kan ekspor dia sampai ke negeri Syam, ya kan? Dari negeri Syam bawa lagi ke Mekah. Jadi ke negeri Syamnya bawa barang, dari negeri Syamnya bawa barang juga ke Mekah. Nah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibu mau harmonis rumah tangganya, belajar juga sama Rasulullah. Karena Rasulullah itu sangat harmonis, Bu. Ya, salah satu contoh Rasulullah itu pernah minum, ya minta minum sama Aisyah. Aisyah buatkan minum. Disuruhnya Aisyah minum dulu. Ya, setelah Aisyah minum, habis itu Rasulullah minum dari bekas minum Aisyah. Di bekas gelas yang sama. Nggak kayak kita, Bu, diputar-putar dulu mana tadi bekas. Ya kan? Dilap dulu bentar Bang ya. Nah, jadi kenapa? Karena kita tidak mencontoh Rasulullah. Ya, kita mencontohnya orang barat, nanti tertular penyakitnya kan gitu. Nah, padahal itu obat dari penyakit ain. Jadi kalau kita suka minum atau makan bekas suami, Bu, Ibu nggak terkena ain dari suami. Ya, paham ya? Nah, kenapa dalam Islam itu memang kalau makan tuh sama-sama gitu. Ya, nggak ada jijik-jijik itu karena memang itu justru mencegah penyakit ain, nggak diputar dulu gitu ya. Mana bekas abang tadi? Ya, begitu juga dalam ilmu kesehatan. Kalau ibu belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu kesehatan, ibu nggak bakalan sakit. Kenapa? Karena Rasulullah itu umurnya berapa tahun, Bu? Umur Rasulullah 63 tahun. Rasulullah pernah sakit nggak, Bu? Pernah 2 kali. Ya, pertama Rasulullah pernah diracun dulu. Yang kedua Rasulullah disihir. Ya, jadi 2 kali Rasulullah sakit. Setelah itu nggak ada, kecuali di akhirnya berarti 3 kali.
demam ketika menjelang wafat. Ya, nah Masya Allah ya, 63 tahun ya, gak pernah sakit kecuali sakitnya dari luar, diracun, ya wajarlah sakit, disihir gitu ya. Kenapa sihir bisa masuk kepada Rasulullah? Nah ini, kalau kita kaji ini dalam ini Bu. Kenapa Rasulullah bisa kena sihir? Karena Rasulullah sebelumnya diracun. Ya, kenapa orang yang sudah diracun mudah terkena sihir? Karena ketika kita diracun, maka organ tubuh kita melemah. Dan setan itu paling pandai untuk mendeteksi, ya kan, potensi ya penyakit dalam tubuh kita, dan itu menjadi rumah mereka. Makanya wajar kalau penyelam ini, ya, kalau saya ngeruqyah orang penyelam biasanya sakit gangguan jinnya di sini. Nah gitu ya. Nah sama, nanti semuanya ada hubungannya dengan pekerjaan. Ya. Nah karena dia tahu potensi penyakit kita di mana dan mereka menumpang di situ. Maka kita harus belajar kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW itu gak pernah sakit, ya kecuali penyakitnya dari luar. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah sakit? Yang pertama, kita harus belajar dari hadis, kan gitu. Rasulullah SAW satu ketika pernah sholat, Allahu Akbar. Kemudian ada kalajengking, Bu, datang menggigit kaki Rasulullah. Digigit kalajengking. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia ambil air, dia bacakan muawwidzatain, Al-Falaq sama An-Nas. Setelah itu dibasuhkannya air tadi di tempat yang digigit sama kalajengking. Ya, dan sakitnya langsung sembuh. Ini contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah ketika sakit apa yang dilakukan? Doa. Ya, doa. Makanya sebetulnya ruqyah itu mengajarkan doa. Ya. Ibu selama ini kan sudah berdoa kan? Mau makan kita doa, masuk rumah kita doa kan itu. Keluar rumah kita baca doa, sedang safar kita baca doa. Doa itu ruqyah, karena ruqyah secara bahasa itu doa. Tapi secara spesifik ruqyah itu secara istilahnya adalah doa yang dibacakan untuk perlindungan dan menghilangkan semua pengaruh-pengaruh penyakit yang disebabkan karena ain, sihir dan gangguan jin. Ya, seperti itu. Tapi aslinya kita belajar doa. Ya, maka Rasulullah SAW berdoa. Ibu bisa bayangkan. Sekarang pertanyaannya, digigit sama digigit sama kalajengking itu medis atau non medis, Bu? Hah? Medis atau non medis? Digigit kalajengking. Medis atau non medis? Medis. Ya, medis. Oke. Nah, ketika Rasulullah kena sakit medis, digigit kalajengking, diobatinya dengan apa? Dengan doa, bukan nyari dokter. Ya, ini kita cerita zaman Nabi dulu ya, jangan cerita zaman sekarang ya. Oke. Berikutnya yang kedua, Ibunda Aisyah pernah mengatakan, tidaklah ketika Rasulullah SAW melihat ada sahabatnya yang sedang sakit, melainkan Rasulullah SAW akan menyentuh anggota tubuhnya yang sakit dengan telapak tangan. Ya, Ibu punya telapak tangan semuanya? Coba tengok, Bu. Jangan-jangan telapak tangannya hilang, ada ya. Oke, berarti sudah bisa jadi peruqyah. Ya, sentuh anggota tubuh yang sakit, kemudian bacakan. Maka Rasulullah SAW membacakan doa, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ini doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW ketika menemukan ada orang yang sakit, maka Rasulullah sentuh anggota tubuhnya yang sakit, kemudian membacakan doa ini. Berarti Rasulullah ketika menemukan ada orang yang sakit, yang beliau lakukan adalah doa. Ya, doa.
Ada seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau aku sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ada was-was di hatiku. Tiba-tiba aku jadi ragu, ini sah atau tidak sah. Ini rakaat pertama atau rakaat kedua. Ya, maka kata Rasulullah, ada setan di dadamu. Sini, dekat sini. Kemudian ditepuk sama Rasulullah. Ukhruj ya adu Allah. Makanya kalau ibu lihat peruqyah itu selalu mengucapkan ukhruj ya adu Allah. Itu bukan hanya kata-kata biasa, tapi itu adalah perkataan Rasulullah yang mulia untuk mengusir gangguan dalam tubuh kita. Ukhruj ya adu Allah. Kemudian dia pun sembuh dan ketika sholat tidak was-was lagi. Bu, hari ini penyakit was-was itu udah kayak menjamur, ya kan? Was-was, ketakutan, cemas, anxiety, mudah depresi gitu ya. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Karena dunianya dunia medsos gitu ya. Hari ini banyak orang yang membandingkan dirinya dengan apa yang dia tonton. Dan kemudian membuat sebuah standarisasi kebahagiaan dirinya atas apa yang dia lihat. Nah, ini orang yang paling tidak bahagia itu di muka bumi ini adalah orang yang ketika dia membuat sebuah standar kebahagiaan ada pada apa yang dia tonton, artis yang dia tonton, idola yang dia tonton. Sehingga ketika dia tidak mencapai itu semuanya, dia jadi was-was, dia jadi anxiety, depresi, merasa nggak berguna, merasa tidak berprestasi gitu ya. Nah, akhirnya yaitu depresi. Obatnya apa? Itu tadi. Itu ada setan berarti di dadanya. Ya. Maka diruqyah, didoakan. Salah satu doanya ukhruj ya adu Allah. Ada dalam Al-Qur'an nanti beberapa ayatnya yang nanti insya Allah akan saya ajarkan. Jadi kalau ibu sedang was-was, sedang ketakutan, sedang cemas, sentuh di dadanya, kemudian dibacakan doa agar semua pengaruh-pengaruh gangguan yang membisikkan di jiwa kita hilang. Ya, karena setannya itu yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu memang suka membuat was-was di dada kita. Ya, di jiwa kita. Nah, seperti itu. Kemudian satu ketika ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kita lagi belajar ini ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri melakukan sebuah perjalanan safar. Di tengah jalan kemalaman, Bu. Akhirnya mereka mendirikan tenda di sebuah kampung. Ya, qadarullah, ketua kampungnya, ya, ketua sukunya itu digigit sama binatang berbisa. Sudah diobati nggak sembuh, datang ke tabib nggak sembuh gitu ya. Akhirnya mereka bingung. Kemudian, oh, di situ tadi ada orang yang safar kemudian mendirikan tenda mau menginap. Coba kita tanya, siapa tahu di antara mereka ada yang bisa melakukan pengobatan. Maka didatangilah tendanya Abu Sa'id Al-Khudri. Bisa nggak kalian ngobatin kepala desa kami? Ya, kepala suku kami. Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri bilang bisa. Ya, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mendatangi kepala suku tadi, kemudian membacakan surah Al-Fatihah, kemudian menghembuskannya di tempat bekas gigitan binatang berbisa. Apa yang terjadi, Bu? Sembuh. Ya. Saking bahagianya kepala suku, akhirnya dia kumpulkan dari semua pengikut dia, ya, kambing, kemudian semuanya diserahkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri sebagai hadiah. Ya, terkumpul 40 ekor kambing. Ya. Dan kemudian mereka nggak berani makan. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mendatangi Rasulullah SAW, kemudian menceritakan apa yang terjadi. Maka kata Rasulullah, silakan kalian makan, berikan saya bagian. La ba'sa birruqa malam takun syirkan. Tidak ada masalah yang membacakan doa-doa ruqyah selagi tidak ada unsur kesyirikan di dalam. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Bu. Nah, makanya ini yang akan menjadi barometer bagi kita bahwa ketika kita betul-betul mau mengikuti jejaknya Rasulullah SAW, berarti kalau kita mau berobat, ikutlah contoh Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berobatnya dengan apa? Dengan doa yang pertama.
Ya, maka mulai sekarang ibu kalau sakit, sakitnya apa? Maka sentuh anggota tubuh yang sakit. Dibacakan doa dulu. Baru kalau sakitnya masih ada, minum obat, datang ke dokter, ke rumah sakit. Ya, nah doa ini juga insya Allah akan membantu proses pemulihan penyakit yang kita derita. Ya, dulu saya pernah ngisi ini ketika di Borneo. Borneo di Kinabalu, Borneo Malaysia tadi ya. Borneo Malaysianya yang perbatasan dengan Brunei Darussalam. Nah, ketika saya ngisi di situ ada seorang profesor yang ikut. Profesor di salah satu university terbesar di Malaysia, namanya UMS, University Malaysia Sabah. Itu terbesar di seluruh Malaysia. Jadi profesornya ikut, profesor air dia ahli air. Nah, ketika saya bicara tentang ini, dia relate dengan ilmu yang dia pelajarin tentang air, bahwa air itu hidup. Air itu mendengarkan pesan-pesan gitu ya. Akhirnya dia betul-betul yakin dengan apa yang saya sampaikan gitu ya. Ketika dia pulang kampung, dia ikut abangnya ke kebun. Ya. Ketika dia ikut ke kebun, abangnya itu digigit sama lipan. Lipan yang besar. Digigit lipan, sementara di situ cuman mereka berdua. Dia dan abangnya itu nggak mungkin mencari pertolongan, nggak ada lagi, cuman mereka berdua di situ. Maka dia dengan penuh keyakinan dia sentuh tempat yang sakit gitu ya. Kemudian dia bacakan Al-Fatihah, dia ulang. Apa yang terjadi? Abangnya termuntah dan langsung sembuh seketika. Ya. Makanya sama gigit berbisa jangan takut. Ada caranya, saya kasih tahu ya caranya. Mumpung ingat. Jadi kalau ibu nanti menemukan ada orang terkena gigitan binatang berbisa, obatnya gampang. Apa? Tanah, Bu. Korek tanah ini. Korek tanah, ambil satu genggam yang bersih ya. Korek dulu. Jadi jangan yang di luaran, nanti ada tai kucing ya. Rasanya beda nanti. Dikorek dulu di yang dalam, ambil satu genggam, kemudian ditaruh di air, campur, kemudian disaring. Sudah, bacakan Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas 3 kali. Kemudian diminum. Nanti bisanya itu tawar seketika. Airnya air matang, Bu. Jangan air matang. Air bersih, ya. Itu. Sesegera mungkin. Nanti itu bisa-bisa itu tawar. Ya, jadi itu mudah sebetulnya. Kalau terkena gigitan binatang berbisa, lipan, kalajengking, ular, itu praktekkan. Ya, dan ini pernah saya praktekkan. Ya nggak sering, karena kan nggak sering-sering juga kena ya kan. Kan nggak mungkin juga kena sering-sering kena gigit binatang berbisa, aneh juga kan. Jadi waktu saya ngisi training, tiba-tiba pembantu saya di rumah digigit sama kalajengking. Bukan kalajengking, lipan besar. Ya, kesakitan jerit-jerit gitu ya. Yang nelpon saya istri saya, ini bibi kena gigit lipan gitu ya. Maka saya bilang, oh gampang, udah korek aja tanah di belakang rumah. Habis itu dikacu baca tadi ayat-ayat tadi, minumkan, diminumkannya Bu. Ya 1 menit langsung bisa kerja balik, langsung hilang. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali. Tanahnya segenggam, Bu. Ya, airnya segelas. Itu sangat cepat untuk menghilangkan penyakit gigitan binatang berbisa. Ya. Nah, tapi jangan dipraktekkan, Bu ya. Maksudnya jangan cari lipan. Digigitkan dulu gitu ya. Tapi itu efektif dan saya sudah buktikan ya. Seperti itu. Itu langsung hilang. Hanya dalam 1-2 menit aja langsung hilang dan langsung bisa bekerja. Jadi dia pun heran, biasanya saya dulu pernah kena Ustaz. Dia bilang sama saya kan, waktu digigit itu bisa berbulan-bulan katanya. Sakitnya itu. Ya. Seperti itu. Oke.
Berikutnya, berarti yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah doa. Yang kedua, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadis menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi herbal, ya. Nah, kata Rasulullah, berobatlah dengan dua perkara, madu dan Al-Quran. Berarti salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah madu. Ibu, ya, mulai dari sekarang atau mungkin dari dulu sudah rutin minum madu, ya, cari madu yang betul-betul murni. Ya, dalam Al-Quran itu madu yang bagus itu kriterianya ada 3, Bu. Yang pertama, madu yang didapat dari hutan. Yang kedua, madu yang didapat dari pegunungan. Berarti dari bebatuan tuh. Ya. Yang ketiga, madu yang diternak. Tapi nggak dikasih makan ya. Kalau di Arab dulu kan diternak di tempat-tempat yang sedang musim bunga gitu. Jadi madu ternak juga boleh, bagus juga. Yang penting nggak dikasih makan. Kalau sekarang kan banyak madu ternak dikasih makan gula, Bu. Nah, jadi lebah itu makanin gula, kemudian menghasilkan madu. Makanya ibu minum madu gulanya naik. Nah, karena yang ibu minum bukan madu yang asli yang diambil dari nektar bunga, tapi dari yang dikasih makan gula. Itu bahaya justru. Ya. Nah, itu kriterianya. Jadi madu adalah salah satu makanan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah langsung mengatakan fihi syifa'un linnas. Di dalam madu ada kesembuhan untuk manusia. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, aku sakit perut. Sudah lama, sudah minum obat, sudah datang ke tabib tapi nggak sembuh-sembuh. Kata Rasulullah, pulang minum madu. Dia pulang ke rumah, dia minum madu. Bukan sehat, tambah sakit. Ya, maka kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah minum madu. Bukannya sehat tapi semakin sakit, katanya. Maka kata Rasulullah, pulang lagi minum madu. Dia pulang, minum lagi madu. Ya. Nah, kemudian setelah dia minum madu masih tambah sakit. Ya, dia datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah minum madu, tapi tambah sakit. Apa kata Rasulullah? Perutmu berdusta. Allah tidak pernah berdusta bahwa di dalam madu ada kesembuhan. Fihi syifa'un linnas. Pulang, minum lagi madu. Dia pulang, dia minum madu lagi baru sembuh. Artinya, madu itu ada dosis. Kadang-kadang ketika kita minum madu nggak sembuh penyakit kita, dosisnya kurang. Ya, atau dosisnya sudah sesuai, tapi madu yang kita minum bukan madu asli. Nah, makanya madu itu obat. Ketika dia bukan yang asli, bukan jadi obat akhirnya. Seperti itu, Bu ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya, man tasabbaha bi sab'in tamaratin ajwa la yadurruhu dzalikal yaum sirrun wala sihrun. Siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa, ya, di pagi hari, maka dia tidak akan terkena racun dan tidak akan terkena gangguan sihir. Jadi ibu-ibu simpan kurma ajwa di rumah. Tapi saya nggak suka makan kurma, Ustaz, di blender, Bu, jadi jus enak. Ya, nanti bisa dicampur sama semangka. Yang penting ada kurmanya. Tapi itu adalah penawar racun dan sihir yang sangat dahsyat. Ibu kalau mau jadi manusia yang tidak bisa disihir, tidak bisa kena racun, ya minum kurma ajwa. Nah, kurma ajwa itu ada tingkatannya, Bu. Yang bagus kurma ajwa aliyah. Kurma ajwa aliyah itu adalah kurma ajwa yang tumbuh dari Masjid Nabawi ke Kuba. Itu hanya durasi sekitar 5 km aja. Nah, ibu kalau ke Mekah, kalau umroh, kalau nggak minta kurma ajwa, biasanya dikasih kurma biasa. Tapi kalau bilang saya mau kurma ajwa, biasanya diambil dari bawah. Bener ya, Bu? Jadi pastikan belinya kurma ajwa. Harganya memang 2 kali lipat. Tapi itulah kurma yang sebenarnya. Kurma Rasulullah. Kurma ajwa, bukan kurma biasa. Kalau kurma ajwa biasa itu bisa ditanam di mana-mana. Tapi kurma ajwa aliyah yang untuk racun dan sihir itu cuma ada di situ. Kemudian berikutnya air zam-zam.
Kata Rasulullah, siapa yang meminum air Zam-Zam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan apapun yang dia inginkan sesuai dengan hajat yang dia inginkan. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah mengajarkan kepada kita doa untuk minum air Zam-Zam. Apa doanya, Bu? Yang pernah umroh diajarin nggak sama mutawifnya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Nah, ya, ini sebetulnya kalau mutawifnya praktisi ruqyah syariah, ya, ibu ikut umroh bisa sembuh pula. Kalau diajarkan bagaimana metode pengobatan Nabi di saat umroh, itu berkahnya luar biasa. Ya, nah jadi air Zam-Zam itu sebelum minum baca ini 3 kali. Niatkan untuk kesembuhan. Setelah itu muakan kurma ajwa yang hilang semua pengaruh-pengaruh sihir dan racun dalam tubuh kita. Apalagi ditambah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa menawarkan racun, sebagaimana Khalid bin Walid dulu pernah praktek. Jadi Khalid bin Walid dulu itu pernah, Bu, diutus untuk menaklukkan negeri Persia. Ya, bertemulah dia dengan Ratu Persia. Ya, head to head. Ya, one by one. Nah, kemudian Ratu Persia bilang, udahlah kita nggak usah perang. Ya, kalau kamu memang betul-betul hebat, saya kasih kamu minuman dari racun. Kalau kamu nggak mati, kami tanpa perang, kami serahkan seluruh negeri kami buat kamu. Maka Khalid bin Walid tanpa ada keraguan, oke, saya siapkan minuman. Maka Raja Persia pun menyiapkan 1 gelas racun yang paling mematikan di saat itu. Ya, Khalid bin Walid ambil racun itu, kemudian dia baca 1 doa. Apa doanya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Dibaca 3 kali. Diminumnya, Bu, habis. Ya. Dalam hati Raja Persia itu, matilah kau Khalid. Rupanya enggak kenapa-apa dia, Bu. Yang sehat walafiat. Ya, ada lagi. Jadi akhirnya dia bisa menaklukkan negeri Persia tanpa melalui pertempuran dengan doa. Ibu wajib hafal. Ya, berdasarkan pengalaman saya di dunia ruqyah syariah, saya di bidang ruqyah itu sudah dari tahun 2004, tamat pesantren. Jadi pengalaman saya ruqyah itu 2004 saya tamat pesantren. Jadi di pesantren dulu karena saya bandel. Ya, bukan bandel sih sebetulnya, tapi pemberani, nggak ada takutnya gitu ya. Jadi ustadz-ustadz itu namanya pesantren kan, kalau ada yang kerasukan di mana, ada yang terkena gangguan jin kan biasanya dipanggil Pak Kiainya, Ustadz tolong bantu sana. Nah, ustadz ini kan nggak mau capek juga, diambilnya lah murid-murid. Jadi saya itu selalu dibawa, ada 2 atau 3 orang ustadz yang selalu diundang, tapi ada 1 santri yang selalu dibawa, yaitu saya. Nah, karena saya dulu jago mulakamah, Bu. Ya, bela diri jago. Jadi ya bacaannya juga agak bagus. Jadi dibawa saya lah yang awal yang ngeruqyah. Jadi disitulah saya belajar ruqyah. Tamat pesantren, ya kan? Tamat pesantren, qadarullah terjadilah peristiwa tsunami Aceh. Ya, masih ingat Ibu ya? Peristiwa tsunami Aceh, saya diutus ke sana selama 6 bulan. Di sana saya bertemu dengan orang-orang yang depresi. Maka saya praktek ruqyahnya itu di sana. Nah, jadi sejak tahun 2004. Nah, dan di sana itu saya tadi cerita tentang korin, Bu ya. Ibu bisa bayangkan ada 500.000 orang meninggal di satu waktu. Korinnya kemana, Bu? Hah? Korinnya gentayangan gangguin para relawan. Makanya kalau ibu tahu ada relawan ke sana, kalau lebih dari 1 bulan pulang ke sini gila. Betul, Bu? Betul kan? Nah, gila.
Kenapa? Karena dia kan ngangkuti mayat. Ketika ngangkuti mayat, di situ ada barang dia ambil, malamnya didatengin. Gimana nggak depresi dia, Bu? Tiap malam didatengin sama korin-korin tuh. Ya. Nah, kenapa saya 6 bulan nggak gila? Ibu tahu nggak? Saya tidurnya di tenda, Bu. Ini cerita horor. Saya tinggal di tenda, Bu. Nggak ada kawan saya satu tenda itu yang kerasan lebih dari 2 hari. Minta pulang. Kenapa? Karena setiap malam di atas jam 12 malam kami dikelilingi sama serigala. Dan serigala itu mengaum. Mengaum. Jadi dari mulai jam 12 malam sampai jam setengah 4, jam 4 itu kan sudah mulai mau zuhur ya, udah baru mereka pergi. Itu keliling. Kenapa kami dikelilingin? Karena kan serigala itu makan mayat. Mayat-mayat itu kan kami tidurnya kan sama mayat. Nah, seperti itu. Jadi itu cerita horor, disitulah kekuatan mentalnya itu saya terbangun. Nah, salah satu doa yang sangat dahsyat bagi saya adalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya sudah amalkan dari kecil. Ya, 3 kali pagi dan 3 kali sore. Jadi saya nggak ada ketakutan. Sampai yang relawan-relawan itu, udah kamu gak usah pulang sini aja. Nanti kalau kamu didatangi lagi sama jinnya, bilang sama saya biar kita hajar sama-sama. Nggak mau dia, Bu. Nggak, saya mau pulang malam ini. Kenapa kali datangi, Bu? Jadi tendanya dibuka, Bu. Gitu. Dibuka tendanya. Habis itu masuk itu jin, terinjak kakinya. Jadi kaki teman saya itu terinjak, dingin katanya seluruh badannya sampai ke kepala. Ya, sampai dia ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak dia kira dia mau syakaratul maut gitu. Habis saya bangun-bangun nih. Jadi itu kejadian yang terjadi berulang-ulang. Kenapa? Bayangkan satu orang yang mati aja korennya bisa ganggu. Ini 500.000 orang mati, Bu. Ya, memang korennya mengganggu itu. Nah, seperti itu cerita horornya. Jadi ibu amalkan tadi satu doa itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita amalkan, ibu nggak bisa terkena sihir. Kalau ibu niatkan untuk keluarga ibu nggak bisa disihir. Ya, ini dahsyat. Bahkan bukan hanya tidak bisa disihir, sihirnya balik, Bu. Balik kepada dukun santet. Ya, ini harus kita yakini. Ibu bisa bayangkan kalau ada dukun nyihir ibu, disihir, habis itu sihirnya balik ke dia. Kira-kira besok berani nyihir lagi nggak? Nggak mungkin berani. Dia tahu nyari mati, aku katanya. Itulah yang terjadi. Ya. Nah, ini banyak dipraktekkan. Kemarin baru terakhir saya ajarin ada TKW di Taiwan. Dia disihir, 2 orang dukun yang nyihir dia. Tapi dukunnya secara terang-terangan karena dukun itu suka sama dia, pengen nikah sama dia dan dia nggak mau. Ya. Nah, ditolak. Akhirnya kalau kau nggak mau, ku sihir. Akhirnya disihir sampai sakit-sakitan. Nah, cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi masalahnya dia dukunnya gitu ya. Karena awalnya dia dibawa adiknya untuk berobat. Ketika berobat di situ, dukunnya suka. Nah, dukun itu kan ya selain dia jadi dukun, dia juga sedang cari istri kan gitu. Jadi akhirnya itu karena dia nggak mau didukun, 2 orang dukunnya. Akhirnya saya bilang udah nggak usah takut lagi, saya ajarin beberapa doa kamu amalkan ya. Ini kalau kamu amalkan, insya Allah nggak akan terkena sihir, sihirnya akan balik kepada dukun. Akhirnya dia amalkan, Bu. Dukun yang satu kakinya bengkak, Bu, nggak bisa jalan. Dukun yang satu perutnya sakit, masuk rumah sakit. Ya, saya bilang kalau dukunnya nggak taubat, dukunnya justru yang akan celaka. Dan ini banyak kejadian. Ya, oke, ada 3 doanya. Saya kasih tahu, Bu ya. Ini doa yang paling kuat, yang paling dahsyat, Bu. Ibu aman. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diamalkan 100 kali pagi dan 100 kali sore. Ya, 100 kali pagi, 100 kali sore. Kalau pagi itu habis subuh, kalau sore habis asar. Ya. Kemudian yang ketiga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Tiga doa ini, tiga zikir ini kalau kita amalkan gak bakalan bisa disihir. Ya, tukang sihir itu bahkan sihirnya akan balik kepada si tukang sihir. Jadi nggak perlu cari obat, Bu. Ini aja diamalkan. Nggak perlu banyak-banyak doa yang lain. Ya, cukup ini jadikan amalan pamungkas kita. Karena ini amalan saya memang. Ya, saya mau capek, mau kayak apa, ini mesti saya amalkan. Ya, la ilaha illa anta itu bisa diamalkan sebanyak-banyaknya ya. Bisa satu aja pun cukup. Tapi kalau bisa sebanyak-banyaknya lebih bagus lagi. Ya, itu bukan hanya untuk gangguan sihir, tapi untuk penyakit medis juga, yang kanker, yang tumor, miom, kista, coba amalkan itu. Ya, nanti gugur itu Bu, kistanya, miomnya insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, 3. Yang pertama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang ketiga. Sudah semuanya? Habis subuh sama habis asar, Bu. Iya, kalau yang la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu hadisnya ada 2, bisa 10, bisa 100. Iya, ada di Al-Ma'surat. Kalau saya biasanya 100 kali, enggak yang 10. Ya, oke. Hari ini fenomena hari ini, ibu-ibu, ya, pasien saya itu yang paling banyak datang ke tempat saya, pasien saya. Kalau ada 100 orang, ya, kalau ada 10 orang datang, itu biasanya 6 sampai 7 orang itu adalah wanita-wanita yang suaminya tergila-gila dengan wanita lain. Nah, disihir. Sihirnya namanya sihir mahabbah atau sihir pengasih. Sihir pengasih. Kenapa? Ini memang sulit untuk dihindarin. Ya, ibu di rumah, suaminya kerja di kantor, di depan perempuan, di belakang perempuan, di samping kanan perempuan, samping kiri perempuan, ya kan? Nah, apakah mereka semuanya bertakwa? Kan enggak juga. Ada juga yang pakai susu, kan gitu. Ada yang kerjanya datang ke dukun, minta supaya dimudahkan jodoh. Itulah sihir pengasih. Ya, suami kita ada di kantor itu, kalau dia ada khilaf, ada kelemahan iman, kena lah dia. Ya, yang jadi masalah ketika dia terkena sihir pengasih ini, dia akan lupa sama istri, lupa sama anak. Ya, dan dia tidak akan menjalankan tanggung jawab. Nah, itu banyak banget. Ya. Lalu bagaimana mencegah ini semuanya? Tuh, doa itu diamalkan. 3 doa ini diamalkan. Maka insya Allah akan mencegah, termasuk mencegah orang-orang sekeliling kita, suami kita, anak kita, agar terhindar dari pengaruh-pengaruh gangguan sihir. Dan salah satu gangguan sihir yang terberat hari ini yang paling banyak saya tangani adalah kasus ini. Ya, disihir oleh wanita lain yang sengaja untuk menghancurkan rumah tangga kita. Ya, dan itu sebetulnya bisa dicegah insya Allah. Ya, dengan cara itu. Nah, kemudian ada cara lagi lain. Cuman waktunya nggak cukup ini. udah mau, Setuju, Bu. Setuju. Tapi ilmunya jangan disimpan sendiri, Bu. Nanti kita sebarkan ya. Nah, kalau bisa kita buat di seluruh Bandung. Ya, buat ajak majelis taklim lain kita buat supaya semua orang belajar, Bu. Penting, semua orang perlu belajar bagaimana doa perlindungan dari gangguan sihir. Ya, sekarang ini banyak orang bilang, oh sihir itu nggak ada, dukun itu nggak ada. Ya, justru ini berbahaya. Kalau kita menganggap sihir itu nggak ada, akhirnya kita tenang, merasa tenang-tenang aja dari doa. Udah kena baru bingung.
Kalau kita meyakini bahwa dukun itu nggak ada, akhirnya kita justru nanti terjebak dengan perdukunan. Karena kita nggak tahu mana dukun, mana ustaz. Kalau kita menganggap dukun itu nggak ada, berarti semua orang biasa gitu ya. Padahal ketika kita datang ke dukun, itu kan konsekuensinya dua tadi. Nggak diterima ibadahnya selama 40 hari, atau kufur. Maka dukun itu ada. Dan kita harus tahu kriteria dukun itu kayak apa. Sehingga kemudian kita mencegah diri kita untuk bisa datang ke mereka. Seperti itu ya. Nah, sihir ini, kalau kita bicara tentang sihir, ada sihir yang nanti lebih dahsyat lagi. Yaitu sihir yang mengikat jiwa. Sihir yang mengikat jiwa ini akan membuat seseorang itu melakukan tindakan-tindakan di luar nalar yang tidak masuk logika manusia, dan dia tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jadi ada orang murtad ya, dan menganggap bahwa dia murtad itu adalah hidayah. Itu sihir, Bu. Jadi ada memang, jadi cara paling efektif untuk memurtadkan orang beriman adalah dengan sihir. Ya, karena dia bisa masuk ke dalam, keluar dari agamanya itu tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, ya, dan menganggap bahwa itu adalah hidayah, gitu ya. Gini Bu, saya ajar satu tips membuat air ruqyah ya, karena waktunya terbatas, saya Ibu bisa langsung praktek. Kita sampai jam berapa ya? Setengah 12 kan? Oke. Gini, untuk mencegah seluruh keluarga dan termasuk nanti spesifik kalau ibu nanti punya teman, punya sahabat yang terindikasi suaminya disihir orang lain gitu ya, ini bisa dipraktekkan. Caranya gimana? Nanti bacakan ayat-ayat pembatal sihir di air. Ayatnya apa saja? Pertama Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah. Kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas. Masing-masing 3 kali. Kemudian Al-A'raf 117 sampai 122. Al-A'raf 117 sampai 122. Kemudian Yunus 81 sampai 82. Kemudian Toha 69. Al-A'raf 117 sampai 122. Yunus 81 sampai 82. Toha 69. Masing-masing 3 kali dibaca. Kemudian airnya itu dipakai untuk masak nasi, masak sayur. Kalau ada bak mandi, dimasukkan 1 gayung di bak mandi setiap pagi. Jadi suami kan mandi, anak-anak pun mandi. Kalau misalkan anak-anak tiba-tiba berubah, ya, nah, coba aja. Nah, kemudian kalau ada anak yang kecanduan gadget, itu bisa Bu. Ya, jadi tanpa dia sadari nanti dia akan berubah pelan-pelan, ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau spesifik orangnya, nanti kalau misalkan suami yang kena sihir, berarti bisa cuci bajunya. Jadi waktu cuci baju, bilasan terakhir pakai air yang sudah diruqyah. Nah, waktu nyetrika bajunya pakai semprotan. Nah, ibu cari kasturi. Kasturi. Parfum kasturi yang asli. Nah, itu nanti diteteskan jadi salah satu untuk pewanginya ketika mensetrika bajunya. Itu nanti berubah Bu. Ya, itu ikhtiar yang bisa kita lakukan secara mandiri. Nah, ini bisa juga airnya untuk minum juga ya. Jadi untuk minum. Jadi untuk semua berbagai penyakit juga bisa dilakukan hal yang sama. Seperti itu. Ya. Takarannya mungkin 1 gayung cukup. 1 gayung. Iya. Iya. Secukupnya.
Gak usah takaran. Yang penting kan dia sudah ada airnya itu. Oh bisa Bu, bisa. Nah ini pertanyaan yang pinter. Ya. Waktu yang bagus sama, waktu semua sama. Ya, air bisa digunakan dengan air yang banyak. Makanya kalau saya di live itu buat air rukyah itu kan, ada yang nyiapkan sampai 10 galon, nggak apa-apa. Ya, gitu. Nanti diminumkan. Ya, supaya menghilangkan semua pengaruh-pengaruh air, ya, termasuk penyakit medis. Ya, penyakit medis itu dengan air rukyah bagus Bu. Ya, termasuk penyakit medis, kanker, tumor, miom itu banyak yang sembuh dengan air ruqyah. Ya, karena tidak menutup kemungkinan penyakit medis itu disebabkan karena berawal dari gangguan sihir. Ya, karena gangguan sihir itu kan yang pertama dikuasainya adalah jiwa kita, hati kita. Maka hati kita dibuat sedih, dibuat depresi, dibuat cemas, dibuat takut. Seperti itu. Oke, sampai di sini ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, silakan Ibu. Ada dua usaha. Satu, tadi yang bisa itu ya, apakah sama juga dengan rabies gitu kan, itu juga sama hewan itu yang satu. Kedua, yang barusan itu tarifnya gimana? Misalkan ini sebaskom, misalnya sebaskom. Terus kita memang mencapai ini udah gitu udah hanya cukup atau wah ya saya sebur Iya, jadi kalau Rasulullah dulu ditiup gitu. Sebetulnya ya nggak ditiup juga nggak apa-apa. Tapi doanya itu kalau bisa dizaharkan, dikeraskan. Begitu. Jadi ya boleh dia buat banyak langsung sekalian juga nggak apa-apa. Seperti itu. Dibuka Bu. Nah, dibuka. Ya, dibuka. Kalau dalam keadaan tertutup juga sebetulnya nggak apa-apa. Tapi lebih utamanya dibuka. Yang kedua tadi apa Bu? Oh yang rabies bisa Bu. Semua jenis penyakit berbisa. Tapi di awalnya, di awal kena gigit, nah di situ. Bukan yang udah tahunan. Kalau udah kena rabies tahunan, iya. Kalau anjingnya yang dikasih. Ya, jadi pertama gigitan binatang berbisa itu artinya racun lah, semua racun sebenarnya bisa. Dan itu sangat efektif. Saya sudah praktekkan. Ya, bahkan saya praktek sendiri juga kan. Yang pembantu saya itu, Masya Allah itu langsung hilang pengaruhnya. Oke, ada lagi silakan Ibu. Sistem rupiah ini bisa mengobati yang online misalnya dari itu. Iya, bisa Bu. Jadi rukyah itu bisa melalui video call. Jadi saya kan sering ngerukyah orang di Amerika, saya sering ngerukyah orang di Inggris, ya, di Singapura, di Brunei, itu melalui video call. Di Taiwan, di Hong Kong, Korea, di Jepang, sering saya video call, melalui video call. Nah nanti di rukyah melalui video call bisa. Iya, iya. Anak itu harus tahu. Kalau kalau mau diam-diam, caranya yang tadi itu, yang pakai air. Bisa. Ya jangan dianya. Siapa yang bisa di sana jadi perantara. Karena kan kalau misalkan targetnya adalah diam-diam, maka yang bisa melakukan orang yang di
dia. Contohnya kalau misalkan suami ibu yang mau diruqyah dan mau diruqyah secara diam-diam, berarti kan harus ibu yang buat, bukan orangnya itu. Maka kalau anak ibu mungkin siapanya yang bisa diajak kerjasama gitu. Kemudian ibu bacakan dari sini, itu bisa. Tapi kalau anaknya misalkan mau diruqyah ya lebih gampang, lebih mudah nanti. Lainnya yang kita doakan itu bisa sampai ke anak yang jauh tuh. Bisa. Airnya di sana. Iya, betul. Betul. Jadi dia nyiapkan air, kita baca. Atau tidak bisa kita baca. Saudara juga ciri-ciri orang yang kena gangguan jin itu seperti apa? Jadi yang pernah saya lihat itu kalau misalnya sedang terkena itu atau mungkin mata saya atau jadi mata itu memang terus dia mengeluarkan seperti ini dari itu apa sebelah Sebetulnya kalau materi kita cukup, nanti saya sampaikan itu. Jadi gini, ada tiga ciri orang terkena gangguan jin dan sihir. Ya, yang pertama dari mimpi. Jadi ibu-ibu perhatikan ini, kalau ada berarti ada dari mimpi. Orang yang terkena gangguan jin, sihir itu biasanya selalu mimpi buruk yang berulang-ulang. Seperti mimpi digigit ular, mimpi dikejar-kejar binatang buas, mimpi tenggelam, mimpi hanyut, mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi tersesat di hutan, mimpi tersesat di kuburan, mimpi tersesat di rumah tua, kemudian mimpi dikejar-kejar orang jahat, mimpi di tempat-tempat yang kotor, kemudian mimpi makan hal-hal yang kotor, najis. Nah, dari mimpinya. Kemudian yang kedua, dari kejiwaan, selalu was-was. Ya, jadi was-was, ketakutan, kemudian mudah tertekan, ya, kemudian takut mati. Ya, orang yang selalu takut mati itu juga ciri-ciri gangguan jin. Selalu mendapatkan bisikan aneh, bisikan-bisikan gaib, ya, disuruh. Jadi ada orang yang bisikan untuk disuruh mengakhirin hidup. Makanya banyak orang yang itu sebetulnya gangguan jin. Ya, jadi kalau ibu ada anak yang kerjanya apa namanya ya, berarti dia terindikasi ada gangguan jin yang memang termasuk bisikan-bisikan untuk murtad. Jadi ada orang yang seperti bisikan untuk mempertahankan agama gimana? Kalau Allah nggak ada, tidak ada lah. Selalu menabrakkan keimanannya. Nah itu perlu dirugikan. Jin. Yang ketiga, orang terkena jin itu bisa dilihat dari fisik. Ya, fisiknya selalu selalu sakit di 5 anggota tubuh. Pertama, selalu sakit kepala. Tapi kalau diminumkan obat nggak hilang. Datang ke dokter, kata dokter sakitnya nggak ada. Dibawa ke rumah sakit nggak terdeteksi secara medis. Tapi selalu merasakan sakit kepala yang nggak hilang-hilang itu, ya. Kemudian selalu merasa sesak di dada. Tapi khususnya datang itu lebih seringnya waktu jelang malam. Nah, jelang maghrib. Kemudian selalu berat di pundak belakang. Nah,
Itu dipijit, diurut, nggak hilang. Justru kadang-kadang tukang pijatnya sakit setelah pijit kita. Nah itu di pundak. Mau dipekam, mau diapain dia nggak hilang. Ya. Kemudian selalu sakit perut, mirip dengan asam lambung kronis, mah kronis. Tapi yang jadi masalah minum obat nggak hilang-hilang. Ya. Nah bahkan kalau secara medis katanya harus minum obat seumur hidup. Ya. Nah itu ciri-ciri dan indikasi. Kemudian wajahnya tiba-tiba terlihat tua kalau masih muda. Kadang-kadang kita kalau bercermin itu takut, nengok muka sendiri takut, ya. Atau kadang-kadang ada tiba-tiba tumbuh jerawat, plek hitam, tapi diikhtiarkan nggak hilang-hilang. Datang ke dokter nggak hilang-hilang, malah semakin parah. Kemudian yang keenam kalau perempuan ada tambahan. Kalau perempuan biasanya haidnya sakit. Jadi kalau sakit, senggugut, atau pendarahan terlalu banyak, nah, itu menunjukkan bahwa dia terkena gangguan sihir. Gimana Bu? Ada yang merasakan 3 perkara tadi? Jadi harus lengkap ya, ada mimpi-mimpinya juga, secara fisik selalu sakit-sakitan, kemudian secara mental jadi was-was, ketakutan. Ya. Matanya mau merah, terus suaminya dia ada sosok lain tiba-tiba di rumah, laki-laki, Perempuan. Berarti jin keturunan. Kalau jin keturunan biasanya sering mimpi bayi. Mimpi bayi, mimpi melahirkan, mimpi menyusuin. Nah, sering mimpi anak-anak. Bisa di ruqyah. Jadi pengobatan ruqyah itu ada 3 tahapnya. Pertama langsung di ruqyah kayak seperti itu. Yang kedua ikut belajar atau training kayak gini. Makanya saya kan selalu mengadakan training. Nanti kita dengan LTI juga akan buat training ruqyah. Nah itu nanti dikupas tuntas selama 2 hari. Berkenan dengan ruqyah syariah dan langsung praktek. Jadi ibu langsung mempraktek meruqyah orang. Nanti kalau orang itu kerasukan gimana? Kan ilmunya. Nah nanti praktek itu 2 Bu. Kan berpasangan. Yang pertama ibu ya, yang kedua iruqyah. Nanti rasanya gitu. Nah itu nanti insya Allah sudah mulai. Kan selama ini saya trainingnya di luar negeri terus. Ya udah nanti tahun 2026 ini kita buat training di Indonesia. Dimulai dari Bandung dulu. Mungkin di bulan Oktober nanti sudah. Nah ibu nanti lah di situ terlibat. Penting Bu. Ya supaya apa? Supaya kita paham bahwa ternyata Islam ini ada solusi pengobatan yang nggak perlu mengeluarkan uang, ya bisa sendiri kalau tahu ilmunya kan itu. Cukup dengan Al-Quran. Ya Al-Quran itu obat, cuman kita nggak tahu aja bagaimana meraciknya jadi obat, kan gitu. Nah padahal kalau kita tahu ilmunya, bagaimana di dalam Al-Quran itu jadi obat, itu Masya Allah. Ya kita bisa jadi dokter sendiri di rumah tanpa harus obat. Ya obatnya ya herbal tadi. Ya madu, habatus sauda, minyak zaitun, kemudian air zam-zam, itu semuanya obat. Karena ternyata memang mau nggak mau kita akan menemukan ada penyakit-penyakit yang memang secara medis nggak ada penyakitnya. Ya, seperti itu. Saya ada pasien di Kuala Lumpur itu Bu, yang 9 tahun. 9 tahun dia terbaring di tempat tidur, makan minumnya itu pakai selang. Jadi pakai selang dari hidung ini. Jadi minum semuanya disuntik dari susu aja ya. Selama 9 tahun.
Bayangkan tuh. Jadi Lebaran nggak pernah Lebaran, ya kan? Tahun ke-9 tuh ketemu dengan saya di Ruqyah di secara online di live, ya dia muntah-muntah ternyata gangguan jin. Ya, kemudian saya ramukan obat herbal, ya herbal yang disunahkan, dibacakan doa-doa Ruqyah, kemudian dia konsumsi. Izin Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun yang ke-9 tuh dia bisa berdiri, dia bisa jalan kembali dan bisa makan lagi. Padahal udah 9 tahun. Itu bisa. Tahun yang ke-10 itu keluarganya semua sampai nangis. Kenapa? Karena ikut lebaran. Kan udah 9 tahun nggak pernah ikut lebaran, udah kayak nggak ada dia. Nah, tahun ke-10 bisa ikut lebaran. Itu bayangkan. Artinya dia kena medis juga, tapi ada gangguan non medisnya. Jadi kalau gangguan non medisnya nggak dihilangkan, medisnya nggak bisa sembuh. Maka semakin parah dia, semakin parah. Non medisnya dihilangkan, baru medisnya ditangani, maka dia akan sembuh. Ya, ada ibu-ibu juga dari Kalimantan, itu dia terkena asam lambung kronis. Setiap bulan opname di rumah sakit. Setiap bulan. Sampai dokter-dokter di rumah saya sudah kenal. Oh, Ibu Ani. Sakit lagi, Bu? Iya, dokter. Kenal semuanya. Ya. Dan ketika dibacakan doa-doa Ruqyah, ya reaksi ternyata sihir, Bu. Ya, setelah diracikan obat, kemudian rutin ikut Ruqyah dan belajar Ruqyah mandiri, itu nggak pernah lagi opname, nggak pernah opname lagi, ya. Jadi itu menghemat gitu loh. Kemarin di Bandung ini ada teman saya kontraktor yang istrinya divonis ada sumbatan di jantungnya, sumbatannya 2, ya harus operasi. Satu sumbatannya itu operasi 80 juta, Bu. Jadi dua sumbatan 160 juta. Ya, yang bayar memang perusahaan gitu ya. Nah, telepon saya, Ustadz nih gimana Ustadz? Bawa ke rumah dulu coba di Ruqyah, Pak. Siapa tahu gangguan sihir. Di Ruqyah rupanya gangguan sihir, Bu. Jadi setan tuh buat sumbatan di situ. Ya, 2-3 kali saya Ruqyah nggak jadi operasi. Ya, Ibu bisa bayangkan hemat 160 juta gitu ya. Hanya dengan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ada banyak keajaiban dalam Al-Qur'an itu. Kemudian murid saya yang profesor tadi saya ceritakan di Kinabalu itu di Malaysia, dia punya teman profesor juga ateis dari Amerika. Ya sakit mata. Sakit mata, udah capek berobat ke sana sini, nggak sembuh-sembuh. Sakit mata. Ya pokoknya ganggu betul lah sakit matanya. Akhirnya sama profesor ini dikasihlah habatus sauda. Habatus sauda itu dari saya, sudah diruqyah gitu ya. Habis itu dioleskannya, ya setelah beberapa hari sembuh. Itu sangkin takjubnya dia dengan pengobatan Al-Quran yang ateis ini masuk Islam. Ya karena dia nanya ini apa yang kamu kasih? Saya sudah berobat ke sana sini untuk sakit mata saya. Ya, dan ternyata sembuh hanya dengan beberapa tetes habatus sauda saja. Masuk Islam. Itu dia langsung cerita dengan saya. Profesor itu langsung cerita dengan saya. Jadi banyak banget yang akhirnya dapat hidayah setelah mereka menyaksikan keajaiban pengobatan Al-Quran. Dan ini bisa diuji, Bu. Ya makanya nanti kalau misalkan kita buat training banyak orang yang sakit itu bisa langsung kita undang, kita terapi. Dan nanti secara instan ada efek yang dia rasakan. Ya, waktu saya online juga ada yang terkena penyakit matanya itu, Bu. Dia setiap melihat Al-Quran dia buta, Bu. Di Kuala Lumpur. Dan ini bukan 1-2 tahun, 10 tahun, Bu. 10 tahun tidak pernah bisa baca Al-Quran. Bayangkan jahatnya itu setan. Gitu ya. Buat orang nggak bisa baca Al-Quran. Setelah diruqyah dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu gangguannya hilang. Di saat live itu saya suruh baca baca Al-Quran langsung bisa. Nah, di Bekasi ada yang terkena penyakit kanker tidak bisa jalan sekitar 4 tahun. Sampai anak-anaknya keluar dari pesantren semuanya karena mau jaga mamanya. Karena nggak bisa jalan lagi. Jadi ke kamar mandi pun harus
bopong gitu ya. Nah kemudian qadarullah dia nengok saya sedang live, dia ikut dan dia naik, saya rukyah. Ya setelah dirukyah ternyata sakitnya karena gangguan sihir langsung bisa jalan seketika, nangis semuanya satu keluarga. Sampai datang ke rumah saya satu keluarga nangis-nangis. Ya, berterima kasih. Nah, jadi seperti itu, Bu. Apa yang nampaknya medis kadang-kadang bukan medis. Perlu coba diterapi dengan Al-Qur'an, dengan ruqyah syariah dan ada banyak keajaiban yang terjadi, Masya Allah. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Mana ini? Ini. Habis. Oke. Kalau reaksinya gimana gitu? Sakitnya apa? Kalau misalnya saya ya mandi, reaksinya misalnya gimana saya gimana? Ibu kuat dulu nanti kalau ada reaksi gimana-mana. Iya. Ibu coba. Nggak apa-apa Bu, praktekin. Nanti kalau ada sihir biasanya termuntah. Nah, nggak masalah. Biar aja. Enggak. Ibu, coba Bu, terakhir Bu. Katanya, saya tuh suka belajar tentang kesehatan gitu, kayak misalnya pijit, bekam atau apa gitu. Cuma saya nggak pernah merasakan karena apa? Karena ketika saya merasakan, misalnya nih orang ada kena lambung, saya coba misalnya praktekin yang pijit-pijit gitu. Itu besoknya saya yang sakit gitu. Nah terus ada yang bilang katanya itu karena dagingnya nggak kuat, maksudnya kitanya sendiri harus punya diri seperti itu. Itu kayak gimana Pak? Takutnya kita belajar rukyah orang banyak. Iya, makanya pertama tadi doanya itu harus diamalkan, doa perlindungan itu. Makanya ibu jangan takut kalau sudah mengamalkan doa sebelum ibu merukyah suami, baca dulu doa itu. Jadi mau dia reaksi kayak apa ibu nggak takut, ibu nggak bakal diserang, enggak. Nah itu pertama kan. Nah berarti sama jawabnya sama juga sama ibu gitu ya. Nah kalau ibu punya pengalaman seperti itu, oke, saya tanya dulu ibu, sering mimpi-mimpi aneh nggak? Enggak. Kalau tidur enggak ada mimpi jatuh, mimpi tenggelam, sering sakit kepala? Enggak. Sini berat? Enggak sering sesak. Berarti enggak sering sakit-sakitan. Nah, ya udah berarti enggak ada masalah ibu. Berarti kalau bekam pijat itu memang capek. Mijat itu kan memang capek. Iya, aku pressure. Iya, enggak kadang-kadang itu istilahnya untuk pendalaman ibu juga. Jadi gini, ketika kita ngobatin orang kemudian orang yang penyakit yang ada di orang itu ke kita, itu ciri-ciri gangguan. Masalah. Ciri-ciri gangguan di kita. Tapi ketika saya tanya diagnosanya ibu nggak ada, berarti sebetulnya ibu nggak perlu takut. Dilanjut aja. Berarti itu kan cuman karena awal-awal saja. Nah, bisa jadi ibu istilahnya kayak trauma apa yang dia rasa kita rasa juga gitu ya. Perasaan saja sebetulnya. Bioenergi yang seseorang itu bisa ngalir ke kita kalau kita terlalu misalnya kita berharap dia sembuh nih gitu, tapi kitanya sendiri nggak kuat. Iya, ya bisa seperti itu. Artinya kan semuanya itu perlu proses ya. Ibu kan baru pertama, lama-lama kan tidak seperti itu lagi. Karena ibu sudah bisa menjiwai.
Sama orang yang ngerukyah itu juga gitu, awal-awal ya takut ya. Saya dulu awal-awal ngerukyah, ya, saya dulu awal-awal ngerukyah itu sampai jadi ketakutan, fobia, mau masuk kamar mandi nggak berani saya. Jadi kalau wudhu itu ngambil air kamar mandi bawa keluar gitu. Saking ketakutannya. Gara-gara apa? Ketika ngerukyah jinnya reaksi. Saya bilang panggil kawan-kawanmu, dipanggilnya semua, yang di kamar mandi sini. Katanya. Jadi semua yang disebut-sebutnya itu saya tahu di situ tempat kawan-kawan dia. Akhirnya saya nggak berani. Itu kan proses. Nah lama-lama ya nggak ada rasa takut. Ya, kita jadi menikmatin perjalanan itu. Justru ketika ibu berhenti itulah ilmunya nggak dapat. Ya. Nah, termasuk rukyah juga. Rukyah itu juga ya tidak semua perukyah itu pengalamannya sama diganggu. Nah, kalau saya kan memang ya nggak pernah diganggu. Ya, qadarullah saya nggak pernah diganggu. Nggak pernah ada tiba-tiba ada hantu jumpai saya, nggak berani dia juga. Udah cukup Bu ya. Udah. Oke. Kita tutup dengan doa Bu ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari semua kejahatan-kejahatan musuh-musuhmu dari kalangan jin dan syaitan yang selalu membisikkan was-was, ketakutan, cemas berlebihan di jiwa kami ya Allah. Ya Rabb, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan musuh-musuhmu ya Allah, dari kalangan dukun-dukun yang membuat makar-makar, mengirimkan sihir-sihirnya ya Allah. Ya Rabb, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari semua kejahatan-kejahatan makhlukmu yang melemparkan pengaruh-pengaruh ainnya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.